Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penerapan uji MANOVA pada data pengaruh gaya kepemimpinan guru terhadap kinerja dan profesionalitas guru pada sekolah taman dewasa se-Kodya Yogyakarta. Nah, berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Ya, yang pertama ada saya sendiri, Sarul Firman Anugrah Saputra, NIM 020. Saya Friani, NIM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Melina Estiana Suci, NIM 029. Saya Regita Sania, NIM 50. Satu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang unggul. Pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Ada pula pada pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Nah, salah satu contoh pendidikan formal adalah sekolah. Sekolah sendiri merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran para siswa di bawah pengawasan tenaga pendidik. Tenaga pendidik ini merupakan unsur yang sangat penting yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Tenaga pendidik atau guru yang kompeten sangat menjamin kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, sehingga dalam proses mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan seorang guru dengan kinerja dan profesionalitas yang baik. Kenyataan di lingkungan menunjukkan bahwa kualitas seorang guru di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Nah, dalam upaya tersebut perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dan profesionalitas guru. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan seorang guru adalah prestasi dari murid-muridnya, dan hal tersebut ditentukan oleh faktor kepemimpinan guru. Menurut Nasution tahun 2016, kepemimpinan guru yang baik dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran. Robbins dalam Astuti DKK menyebutkan bahwa ada beberapa gaya dalam kepemimpinan, tapi secara umum dibagi menjadi 3, yaitu demokratis, permisif, dan otoriter. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, maka selanjutnya kami akan melakukan analisis dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari skripsi dengan judul Model Analisis Varian Multivariat Satu Arah yang ditulis oleh Tanti Afrida pada tahun 2014 untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari gaya kepemimpinan yang terdiri dari gaya demokratis, permisif, dan otoriter terhadap kinerja dan profesionalitas guru. Karena variabel dependennya terdiri lebih dari satu, maka metode yang akan digunakan adalah MANOVA. MANOVA sendiri merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan secara luas dalam ilmu pengetahuan terapan. Analisis MANOVA ini digunakan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap lebih dari satu variabel dependen. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah dalam analisis ini yaitu yang pertama, apakah gaya kepemimpinan guru berpengaruh terhadap rata-rata bersama kinerja dan profesionalitas guru, dan yang kedua, gaya kepemimpinan manakah yang terbaik yang menghasilkan rata-rata kinerja dan profesionalitas guru paling besar. Adapun tujuan dari analisis ini yaitu yang pertama, menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap rata-rata bersama profesionalitas dan kinerja guru, serta menganalisis gaya kepemimpinan yang terbaik yang menghasilkan rata-rata kinerja dan profesionalitas guru paling besar. Serta dengan diadakan analisis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap rata-rata bersama kinerja dan profesionalitas guru. Kedua yaitu tinggal pustaka. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang untuk menggerakkan ataupun mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu demi tercapainya suatu tujuan. Macam-macam gaya kepemimpinan ada 3, yaitu yang pertama demokratis. Gaya seorang pemimpin yang
keserentakan orang yang dipimpin dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga yaitu gaya permitif, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang seluas-luasnya terhadap orang yang dipimpin. Kemudian yang ketiga yaitu gaya otoriter, yaitu gaya yang memusatkan segala keputusan hanya dari seorang pemimpin, sementara orang yang dipimpin hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Kemudian kinerja guru, yaitu hasil kerja seorang guru yang dapat dilihat dari efek pembelajaran yang diberikan olehnya ataupun hasil prestasi yang diperoleh murid-muridnya. Kemudian profesionalitas guru, yaitu seorang guru yang profesional akan merasa dirinya seorang yang terpilih untuk mendidik muridnya. Dengan demikian, ia akan memiliki rasa tanggung jawab untuk mendidik dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu uji one-way maneuver. Uji one-way maneuver dilakukan untuk menguji pengaruh hubungan antara beberapa variabel independen perlakuan dengan lebih dari satu variabel dependen atau respon. Model linier dari uji one-way maneuver yaitu IJR sama dengan mu plus AIR plus epsilon IJR, di mana I sama dengan 1 sampai K, J sama dengan 1 sampai N, dan R sama dengan 1 sampai P. Selanjutnya yaitu uji normalitas multivariat. Uji normalitas multivariat dilakukan dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Metode ini digunakan untuk menguji normalitas sampel lengkap. Statistik uji didapat dari membagi kuadrat dari kombinasi linear dari sampel statistik terurut dengan variasi simetris yang biasa. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memenuhi asumsi pada MANOVA, maka dilakukan uji homogenitas Levins. Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa suatu sampel data berasal dari populasi dengan varians yang sama. Kemudian uji Duncan, yaitu uji yang dilakukan untuk menguji perbedaan antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan. Uji Duncan didasarkan pada nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar tergantung pada rata-ratanya. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear sebaran data antara variabel dependen dan variabel independen. Data yang baik akan mempunyai hubungan yang linear antara keduanya secara signifikan. Kemudian bab 3, metode penulisan. Sumber data. Sumber data ini kami peroleh dari repositori Universitas Airlangga berupa skripsi berjudul Model Analisis Varians Multivariat Satu Arah oleh Tanti Afrida pada tahun 2014. Selanjutnya, variabel penelitiannya yaitu kinerja guru Y1 dan profesionalitas guru Y2 dengan tipe kepemimpinan yang berbeda yaitu demokratis A1, permisif A2, dan otoriter A3. Kemudian langkah kerjanya yang pertama yaitu kami mencari data, kemudian bagi tugas dengan semua anggota kelompok. Yang ketiga, melakukan analisis data dan penulisan makalah. Selanjutnya, membuat video presentasi. Untuk langkah-langkah analisis datanya, yang pertama, menginputkan data pada software SPSS, kemudian melakukan uji one-way maneuver. Selanjutnya, melakukan uji asumsi, yang pertama uji linearitas, uji normalitas multivariat, dan uji homogenitas. Kemudian uji lanjutan yaitu uji Duncan, dan selanjutnya yaitu interpretasi dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya ada bab 4 pembahasan. Yang pertama tabulasi data. Dalam data terdapat 3 perlakuan dengan 10 sampel pengamatan dan 2 variabel respon. Ketiga perlakuan tersebut antara lain yang pertama gaya kepemimpinan demokratis, yang kedua gaya kepemimpinan permisif, dan yang ketiga gaya kepemimpinan otoriter. Sedangkan variabel respon yang diamati ada 2, yaitu kinerja guru dan profesionalitas guru.
Selanjutnya, uji multivariat dapat dilihat dari output SPSS multivariat test. Untuk hipotesisnya H0 mu I sama dengan 0 untuk I 1 sampai 3. Dan H1 minimal terdapat 1 mu I tidak sama dengan 0 untuk I 1 sampai 3. Daerah kritis H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa untuk alfa sendiri yaitu 5%. Keputusannya H0 ditolak karena nilai p-value dari statistik uji Pillai stress, Wilks lambda, Hotelling stress, dan Roy large root adalah 0,000 atau kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja guru dan profesionalitas antara gaya kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter pada sekolah Taman Dewasa Sekoja Yogyakarta. Selanjutnya, efek perlakuan dapat dilihat dari output test of win subject effect. Yang pertama, antara perlakuan dengan kinerja memiliki tingkat signifikansi 0,00 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut berpengaruh terhadap hasil kinerja. Yang kedua, antara perlakuan dengan profesionalitas memiliki tingkat signifikansi sama yaitu 0,00 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut berpengaruh terhadap sifat profesionalitas. Selanjutnya yaitu pengecekan asumsi. Yang pertama, uji linearitas. Kami menggunakan uji Pearson. Dapat dilihat bahwa nilai p-value kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar variabel sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya, uji normalitas multivariat. Hipotesisnya H0 galat berdistribusi normal, H1 galat tidak berdistribusi normal. Daerah kritisnya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Keputusannya H0 diterima karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa galat berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas dapat dilihat dari output Levin's test of equality of error varian. Hipotesisnya sendiri H0 varian galat dari variabel respon homogen, sedangkan H1-nya varian galat dari variabel respon tidak homogen. Karena nilai signifikansi variabel respon lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian galat dari variabel respon, kinerja, dan profesionalitas adalah homogen. Selanjutnya, uji lanjutan. Kami menggunakan uji Duncan. Terdapat dua output untuk masing-masing variabel respon, yaitu kinerja dan profesionalitas. Perlakuan terbaik dengan rata-rata tertinggi untuk variabel respon kinerja atau Y1 ialah pada gaya kepemimpinan otoriter. Sedangkan perlakuan terbaik untuk variabel respon profesionalitas atau Y2 ialah pada kepemimpinan demokratis. Ya, di sini saya akan mencoba melakukan demonstrasi untuk melakukan uji multivariat pada data yang kita dapat ini ya, yaitu tentang untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, permisif, dan juga otoriter terhadap keprofesionalan kinerja guru dan juga kinerja guru. Di sini saya beri simbol 1 untuk demokratis, simbol 2 untuk permisif, dan 3 untuk otoriter. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu analyze, lalu GLM, multivariat. Kita masukkan profesional dan juga kinerja kepada dependent variabel, lalu fix factor yaitu perlakuan. Kita optionnya menggunakan overall, lalu displaynya yaitu ada deskripsi statistik dan juga homogenitas ya. Kita simpan galatnya.
lalu juga modelnya yaitu tanpa interaksi, kita masukkan juga perlakuannya, lalu kita oke. Nah, kita di sini mendapatkan multivariat tesnya yaitu sangat signifikan semua ya, kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa. Nah, berarti di sini kita menolak H0 dan juga kesimpulan yang kita dapat yaitu terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja guru dan profesionalitas guru yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan juga permisif. Baik, berikutnya kita akan langsung menuju test of between subject effect, yaitu untuk mengecek dari efek perlakuan. Nah, di mana perlakuan di sini itu ada gaya kepemimpinan yaitu sangat signifikan terhadap profesionalitas kinerja guru dan juga terhadap kinerja guru itu sendiri, sama-sama signifikan ya, kurang dari 0,05. Di sini kita mendapat kesimpulan yaitu bahwa penerapan dari ketiga gaya kepemimpinan yaitu demokratis, permisif, dan juga otoriter itu sangat berpengaruh ya terhadap keprofesionalitasan guru dan juga kinerja guru. Baik, berikutnya kita langsung mengecek asumsi yang pertama yaitu mengecek linearitas ya, yaitu dengan cara kita buka korelasi bivariat, kita masukkan perlakuannya, lalu profesionalitas dan juga kinerja, kita tentang Pearson-nya, lalu kita oke. Nah, di sini kita dapatkan antara profesional dan juga kinerja yaitu kurang dari alfa ya, yaitu 0,002 yang artinya memiliki korelasi yang erat di antara profesional dan juga kinerja, yang artinya juga memiliki hubungan secara linear, maka asumsi dari linearitas terpenuhi. Baik, setelah mengecek asumsi dari linearitas, kita langsung saja mengecek apakah galatnya berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara descriptive start, lalu explore, kita masukkan residual for profesional dan juga kinerja, faktor listnya kita isi dari perlakuannya, lalu statistiknya seperti ini, optionnya seperti ini, lalu plotnya kita tentang yang normality plots with test, lalu continue, kita oke. Nah, di sini kita langsung lihat saja yang Shapiro-Wilk, di mana signifikansinya yaitu semuanya lebih dari alfa ya, lebih dari 0,05, sehingga H0 diterima, lalu kesimpulannya didapat bahwa galat berdistribusi normal. Yang berikutnya yaitu kita mengecek apakah galatnya memiliki varian yang homogen atau tidak, yaitu dengan cara sama seperti tadi, yaitu KLM multivariat, kita masukkan dependent variable profesional dan juga kinerja, risk faktornya yaitu perlakuan, lalu optionnya overall, homogeneity testnya dicentang, lalu continue, dan juga langsung saja kita tekan OK. Kita langsung ke arah Levin test ya, dimana semuanya lebih dari alfa atau lebih dari 0,05, yang artinya H0 kita terima dan kita bisa menyimpulkan bahwa varian dari galat yaitu homogen. Baik, berikutnya kita lakukan uji lanjut untuk mengetahui perlakuan mana yang terbaik ya untuk profesionalitas dan juga kinerja ini. Nah, yang pertama kita analyze KLM multivariat, kita langsung ke post-hook untuk uji lanjutnya, kita masukkan perlakuan, kita menggunakan uji Duncan, lalu kita klik continue, kita oke. Nah, kita langsung menuju ke post-hook test, di mana perlakuan untuk profesional yang
terbaik yaitu adalah pada demokratis karena memiliki rata-rata tertinggi daripada yang lainnya. Dan juga untuk kinerja, perlakuan yang terbaik berada pada otoriter karena juga memiliki rata-rata tertinggi daripada yang lainnya. Maka untuk profesional dapat disimpulkan perlakuan terbaiknya yaitu demokratis, dan juga untuk kinerja perlakuan terbaiknya yaitu pada gaya kepemimpinan otoriter. Yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter terhadap hasil kinerja dan sifat profesionalitas guru di sekolah taman dewasa Sekodia Yogyakarta, di mana perlakuan terbaik untuk variabel respon kinerja ialah pada tipe kepemimpinan otoriter, sedangkan perlakuan terbaik untuk variabel respon profesionalitas adalah pada tipe kepemimpinan demokratis. Untuk sarannya sendiri, saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya bahwa model MANOVA yang digunakan tidak hanya MANOVA satu arah saja, tetapi dapat dikembangkan dengan adanya covariat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.